Di sini dia lebih nanyanya yaitu tentang peluang fenotip rumus kombinatorika gimana. Oke, kita bahas dikit tentang poligenetik. Aduh, aduh salah, jangan jangan pakai zoom. Jangan pakai PPT. PPT kacau. Oke, poligenetik. Jadi apa sih poligenetik ini? Ini tuh ketika suatu sifat. Jadi satu sifat itu dia dikode oleh beberapa gen. Jadi nggak cuma satu gen. Ya, contohnya gampang. Misal warna mata kita. Warna mata kita itu dikode oleh banyak gen sekaligus. Warna kulit termasuk secara parsial itu dikode juga dengan beberapa gen. Tinggi kita dan lain-lain itu juga dikode oleh beberapa gen. Gitu. Ini melanggar hukum Mendel. Kenapa? Karena pada hukum Mendel harusnya satu sifat tuh hanya dikode oleh satu gen. Ya kan? Itu prinsip Mendel yang keberapa ya? Satu itu kan asortasi bebas. Dua, kalau nggak salah hukum Mendel yang kedua, itu kan syaratnya salah satunya adalah satu sifat harus satu gen. Baru bisa terlihat pola hukum Mendel. Tapi kalau misalnya satu sifat yang sifat itu dikode beberapa gen, kita akan melihat bahwa mereka itu punya distribusi yang menarik. Mereka bakal punya distribusi normal seperti ini, mirip. Di mana kalian akan melihat pola bahwa suatu sifat yang paling heterozigot atau sifat yang paling tengah gitu lah ya, itu bakal paling tinggi. Ini secara konseptual masuk akal banget karena coba kalian pikirin tinggi, misal tinggi anak di satu kelas. Anak yang tinggi banget tuh ada, tapi ya dikit. Anak yang pendek banget itu ada, tapi juga dikit. Kebanyakan tingginya ya segitu-gitu aja ya kan. Tinggi yang paling rata-rata itu adalah tinggi yang paling banyak. Kenapa? Kenapa kita bisa ngelihat pola seperti ini? Apa yang terjadi? Jadi misalkan let's say kita ada 5 gen ya, 5 gen yang mempengaruhi tinggi badan. Ini asumsi bahwa tinggi badan itu tidak dipengaruhi oleh oleh lingkungan. Kan tinggi dan banyak fenotip kita itu sebenarnya dipengaruhi juga dengan lingkungan. Jadi 5 gen, misal A, B, C, D gitu. A, B, C, D, dan E. Seperti berikut. Maka anak yang paling pendek harusnya fenotip genotipnya gimana dong? Gini kan ya. Sedangkan yang paling tinggi itu seperti ini. Masuk akal nggak? Jadi, sebutkan setiap alel dominan itu memberikan tambah tinggi yang sama. Maka kalian hanya bisa mendapatkan anak paling tinggi itu langkah. Kenapa? Dia harus benar-benar semuanya dominan ya kan. Sedangkan yang paling pendek itu dia selalu semuanya resesif. Ini juga langkah. Gimana dengan anak yang tengah-tengah, yang heterozigot? Ini banyak banget ya kombinasinya. Bisa jadi kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Ya, you get the point lah ya. Pokoknya banyak kombinasi. Inilah yang buat kenapa sifat paling heterozigot itu adalah sifat yang paling umum, sifat yang paling gampang didapetin. Sayangnya karena aku tulis ini pakai Zoom, aku harus hapus. Dia nggak ke save ke PowerPoint-nya. Aku nggak tahu kenapa. PowerPoint lagi parah banget sekarang. Aku habis update PowerPoint-ku, dia kayak nggak mau nge-save gitu. Anyway, jadi itu konsep dasarnya. Dia bakal punya kayak gitu. Kalian bakal lihat bahwa semakin banyak gennya, misal kalau kita satu gen doang, satu gen, aku bikin grafik seperti ini. Kita akan satu gen sebutlah A. Maka yang paling tinggi A besar A besar. Ini polanya satu. Terus habis itu di sini kan dua kan. Kita ada A besar A kecil atau A kecil A besar, which is the same aja. Ya udah, berarti ini A besar A kecil gitu. Terus terakhir A kecil A kecil. Ini satu. Semakin kamu nambahin banyak gen, dua gen dan seterusnya, kamu bakal melihat bahwa dia itu makin lama makin mengikuti distribusi normal gitu. Dan ya semakin banyak gen bakal jadi seperti ini. Oke. Jadi itu teori dasarnya. Sekarang, gimana caranya aku approach ini? Oke, kita misal ambil contoh soal lah ya. Aku bikin soal sembarang gitu. Kebanyakan kasusnya itu misal gini. Tikus. Tikus punya panjang ekor. Jadi
tikus punya panjang ekor, aku bikin angka sembarang. Berapa angka yang enak? 23 cm. Oke, jadi tikus punya panjang ekor 3 cm ini adalah tikus yang panjang ekornya paling panjang. Tidak ada tikus yang bisa punya panjang ekor lebih dari 23 cm. Terus habis itu tikus dengan panjang ekor paling pendek, yang paling pendek itu sebutlah berapa ya misalnya? 13 deh, 13 cm. Ini dia paling pendek. Jadi nggak ada tikus yang paling lebih pendek daripada 13 cm ekornya. Asumsikan bahwa panjang ekor tikus itu 100% dipengaruhi oleh genetik. Itu nggak dipengaruhi sama sekali dengan gen lain. Dan let's say kita ada 5 gen ya. Jadi gen A, B, C, D, dan E itu mempengaruhi panjang ekor dari tikus. Biasanya tipe soal yang keluar itu adalah pasti ada perkawinan awal dulu ya. Parental dikawinkan dengan parental, di mana parental ini yang satu itu yang pasti homozigot dominan, terus habis itu yang satunya lagi itu homozigot resesif. Berarti ya kayak habis A besar A besar, B besar B besar, C besar dan seterusnya. Ini A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil dan seterusnya. Anakannya pasti kita dapat anakan yaitu yang heterozigot untuk semua gen. Seperti ini kan. Biasanya yang terjadi adalah kita bakal di eh, kita bakal ditanya gitu. Kalau si F1 ini dikawinkan dengan sesamanya, berapa tikus yang panjang ekornya let's say 17 cm gitu. Ya. Oke, sekarang gimana cara kerjain soal seperti ini? Jadi kan aku ada perkawinan seperti ini sama perkawinan seperti ini. Aku nanya berapa banyak tikus, berapa persentase tikus anakan F1 yang punya panjang ekor 17 cm. Cara kerja gimana? Pertama, kita tahu bahwa ini ada 5 gen ya, di mana 5 gen ini ada 10 alel. Kita lihat ya, tikus yang paling panjang tuh 23, paling pendek tuh 13. Bedanya berapa ini? Bedanya 10. Beda 10 cm. Maka kita bisa bilang, kalau yang paling pendek ini tidak punya alel dominan sama sekali, berarti tinggi dasar, panjang dasarnya itu 13 cm. Jadi pasti ada 13 cm. Baru setiap alel dominan tuh nambah panjang dari ekor tikus. Ya kan? Jadi di sini simple, karena dia bedanya 10 cm, artinya gimana? Satu alel dominan itu dia ngasih, ini makanya aku benci nulis pakai zoom. Dia kalau nulis pakai zoom tulisanku jadi berantakan banget. Nggak serapi PowerPoint, tapi pakai PowerPoint lemot. Satu alel dominan dia dapat 1 cm. Gitu. Oke, now coba kita lihat yang 17 cm. 17 cm ini dia nambah berapa sentimeter dari paling pendek? Dia ada nambah 4 cm. Yang artinya dia punya 4 alel dominan, ya kan? Dia ada 4 alel dominan. Gimana konformasinya? Ya banyak ya, bisa jadi A besar, B besar, ini semua sisanya resesif. Bisa jadi A besar, A kecil, B kecil, C kecil, D besar, E kecil. Dan seterusnya. Kita ada banyak kombinasi. Sekarang gimana caranya kita hitung ini? Supaya kita nggak, daripada kita coba semua kombinasi, gimana sih rumus matematisnya? Kita bisa pakai kombinatorika ya, nih kasusnya sekarang. Gimana aku jelasinnya? Hmm. Jadi kombinatorika di sini N C R. Jujur aku bukan orang yang jago banget matematika, kayak orang yang beneran banget paham statistik dan lain-lain. Aku bukan orang kayak gitu. Tapi at least hal kayak gini aku bisa jelasin. Jadi di sini kita tahu bahwa ada 10 alel ya. Kita ada 10 alel. Ya ini semua. Dan 10 alel ini sifatnya independen. Jadi kayak mereka tuh bebas satu sama lain.
nggak ada kaitan gitu. Dari 10 alel ini, kita mau 4 itu dominan dan 6 itu resesif. Ya kan? Ini sekarang ya aku kalau ubah ini jadi soal matematika, aku bisa nanya kayak, oh aku ada deret deret 10 deret gitu. 10 deret ini bisa diisi dengan, sebutlah aku punya 10 kotak ya, 10 kotak. Aku bisa isi 10 kotak ini dengan dua jenis bola. Bola merah sama bola putih. Berapa kemungkinan aku ngisi 4 dari kotak itu isinya bola merah, dan 6 dari kotak itu isinya bola putih. Kayak gitu. Itu logika matematikanya di situ. Ini sesimpel, N ini kan berapa total kasusnya ya? Di sini 10. R ini jumlah dari jumlah dari hal yang kita harapin terjadi, yaitu 4. Ya, kalian bisa hitung aja kombinatorikanya, berarti kan ini adalah 10 faktorial per 10 di minus 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Berapa ini? Atau pada tahu nggak sih kalian di kalkulator saintifik itu ada cara cepat untuk ngitung ini. Jadi nggak usah hafalin rumus, bahkan bisa keluar ini dapatnya 210. Pada tahu nggak? Nanti aku tunjukin deh gimana caranya pakai kalkulator saintifik kalau masih belum tahu. 210. Oke, jadi kita tahu ada 210 cara untuk 210 cara untuk menyusun 4 alel di sini itu dominan dari 10. 210. Sekarang kita nanya dong, gimana dengan jumlah anakannya? Kita per dengan total kan? Nah, sekarang lihat di sini kita ada 5 gen. Berapa jumlah anakan yang bisa? Jumlah total kombinasi anakan yang bisa dihasilkan dari 5 gen. Kita simplify dulu. Misal satu gen A besar A kecil dikawinkan dengan A besar A kecil. Berapa banyak sih anakan dihasilkan? Kan ada A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil, A kecil. 4. Gimana kalau misalnya aku bikin sedikit lebih sulit? A besar A kecil, B besar B kecil, A besar A kecil, B besar B kecil. Anakannya gimana? Kita dapat 9, 3, 3, 1. Totalnya berapa? 16. Kalian lihat pola nggak? Satu gen, itu total anakannya adalah 4. Dua gen, total anakannya adalah 16. Berarti kalau N gen, berapa total anakannya? 4 pangkat N. Jadi, di sini 4 dipangkatkan dengan 5. Gitu. Karena ada 5 gen, berarti total anakannya adalah 4 pangkat 5. Jadi 210 dibagi 4 pangkat 5, kita bisa dapat ini adalah 0,21 alias 21%. Jadi jawabannya berapa banyak tikus yang ekornya 17 cm? 21%. Sampai sini ada pertanyaan. Aku tahu tulisanku agak berantakan di sini. Gimana? Jadi kesimpulannya, persentase, kalau aku bikin rumus gini, jadi persentase total ketika terjadi perkawinan heterozigot-heterozigot itu N CR dibagi 4 mangkat, aku kasih huruf lainnya, X misal. Di mana X ini adalah jumlah gen, R ini adalah jumlah yang dominan, N ini adalah jumlah alel. Jadi persentasenya tadi ya 10 C 4 per 4 pangkat 5. Oke, gimana? Ada yang mau nanya di sini? Belum ada? Feel free buat chat atau langsung ngomong pun nggak masalah. Itu 4 dari jumlah dominan ya, Kak. Bener, bener, bener banget. Jadi kan kita mau tahu 17 cm tadi itu kan dia ada 4 alel dominan yang bisa menyebabkan 17 cm. Tapi kita nggak tahu kan 4 cm tuh ada di mana. Itu bisa bebas dimanapun. Makanya kita pakai kombinatorika. Terus ada yang nanya nih tadi.
Kak, itu yang 9331 kan ada yang diulang gitu. Itu tetap dihitung, Kak? Jawabannya iya. Karena kita mau lihat total anakannya, total kombinasi totalnya gitu. Meskipun dalam 9331 itu A besar A kecil, B besar B kecil itu pasti mengulang. Atau bahkan kembali ke kasus satu gen. Satu gen tadi kan A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil gitu. A besar A kecilnya ngulang, tapi kita tetap hitung ya di sini. Anyway, oh, aku masih pakai background. Halo semua, aku mau nunjukin cara dari semua kelihatan kelihatan nggak ya di sini? Gimana aku matiin backgroundku? Aku punya kalkulator saintifik, tapi nih, kalian bisa lihat nggak? Mana ya? Nih, kalian kalau punya kalkulator saintifik, lihat di tanda bagi. Kalian pada bisa lihat videoku nggak? Di atas tanda bagi itu ada NCR. Jadi literally kalau kalian mau, kalian tinggal pencet shift, terus pencet tanda bagi. Lihat di kalkulator kalian tuh keluar huruf C. Ah shit, ini bang. Nih, keluar huruf C. Terus literally kalian mau lihat cara itu ya, cara hitungnya tinggal masukin 10 C4 kayak gini. Terus sama dengan 210. Jadi daripada kalian ngafalin rumus kombinatorika, ini cara cepatnya. Semoga kelihatan. Oke, ada chat. Oke, masih ada pertanyaan tentang sifat poligenik. Ada yang masih kurang jelas di sini? Well, kalau masih kurang jelas bisa nonton lagi recordingnya atau ya nanya aku di lain kesempatan. Oke, aku lanjutin ke yang selanjutnya. Ada yang kirim file soal. Niat banget. Coba aku buka file soalnya. Wow, banyak banget soalnya di sini. Oke, aku coba pilih satu soalnya deh. Ini beberapa soal di sini tuh aku nggak bisa, jujur aku nggak bisa kerjain. Aku